Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kerangka karangan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan skripsi saya ya. Baik, kita lihat di sini. Susunannya kalau kita membuat sebuah kerangka karangan kurang lebih seperti ini ya, khusus untuk karya tulis ilmiah. Bisa diperhatikan di sini saya menggunakan kerangka karangan sistem lekuk dengan angka Romawi, huruf kapital dan angka Arab. Baik, biasanya kerangka karangan ini kita buat sebagai salah satu cara agar tulisan kita bisa lebih baik dan lebih teratur. Contoh judul skripsi saya itu fonologi bahasa Dayak Udanum. Penulisan judul ini penting dan harus spesifik, singkat, padat dan jelas. Nah, pada bab pertama pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang pada prinsipnya adalah menjelaskan kenapa kamu mengambil subjek itu sebagai bahan penelitianmu, seperti itu. Jadi gunakanlah prinsip adik Simba atau 5W 1H. Karena setiap pertanyaan dari adik Simba ini atau 5W 1H bisa dikembangkan menjadi satu atau lebih paragraf yang utuh. Contohnya seperti ini. Ya, karena saya awalnya niat meneliti tentang kebahasaan, jadi saya mengambil fonologi dan yang saya pilih adalah bahasa Dayak Udanum. Ini sebagai contoh. Maka pertanyaan yang pertama adalah apa itu Udanum? Ya, ini kan seperti judulnya. Orang belum tahu apa itu Udanum, maka kita harus menjelaskan itu di latar belakang. Makanya dalam membuat kerangka karangan harus dipaparkan juga ya. Pertanyaan list seperti ini. Apa itu Udanum? Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Siapakah yang disebut dengan Dayak Udanum? Nah, ini harus dijelaskan di latar belakang. Siapa? Kemudian di manakah Dayak Udanum dalam penelitian ini ya berada, atau di manakah lokasi penelitian ini harus dijelaskan di latar belakang, dimasukkan ke dalam kerangka karangan ya, seperti ini. Kemudian mengapa bahasa Dayak Udanum layak diteliti? Kalau di bidang studi masing-masing kalian bisa jelaskan seperti itu juga. Kenapa kalian memilih ini sebagai penelitian kalian, itu harus dijelaskan di latar belakang. Terus bagaimana cara meneliti bahasa Dayak Udanum? Jawabannya ya dengan menggunakan fonologi, atau kalau dalam PTK itu menerapkan metode pembelajaran apa gitu kan. Baik, sekarang masalah penelitian. Masalah penelitian itu terfokus kepada ini tadi, fonologi ya. Jadi bukan kepada bahasa Dayaknya, tapi kepada fonologinya. Karena inilah yang digunakan untuk membedah bahasanya tadi menggunakan fonologi. Jadi dibagilah menjadi fonetik dan fonemik seperti itu. Ini masalahnya ya. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan apa yang menjadi masalah itu tadi. Ini harus dipaparkan dalam kerangka karangan ya kan. Kemudian manfaatnya ya. Manfaat ya pasti ada manfaat teoritis dan manfaat praktis seperti itu. Kemudian lanjut kepada ruang lingkup penelitian. Jadi ada pembatasan dalam ruang lingkup penelitian ini supaya penelitian tidak melebar kemana-mana, maka difokuskan kepada fonologi seperti itu ya. Kemudian pada bab kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka itu setiap penelitian bebas ya. Kalian mengambil referensi dari buku mana saja bebas. Malah dianjurkan harus menggunakan buku yang berbeda supaya tidak dianggap sebagai plagiarisme. Di kajian pustaka juga harus dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Yang dimasukkan dalam masalah tadi. Karena kita terfokus kepada fonologi, kalau khusus yang saya beri contoh ini, maka kajian pustaka adalah menjelaskan teori-teori apa saja yang sesuai dengan masalah penelitian. Maka di sini pada poin A itu membahas fonetik, jadi segala teori-teori, referensi-referensi yang sesuai dengan fonetik kita masukkan di sini apa-apa saja. Nah, ini harus ditulis, dimasukkan ke dalam kerangka karangan. Kemudian fonemik.
apa saja teori-teori, referensi-referensi literatur-literatur yang menjelaskan tentang fonemik kita masukkan di kajian pustaka. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian harus kita masukkan ya, harus kita paparkan. Metode apa itu dipilih, ya kan? Deskripsi. Kenapa deskripsi? Ya karena tujuannya adalah mendeskripsikan di sini, mendeskripsikan masalah begitu. Jadi harus ada korelasi. Jadi tidak bisa kita sembarangan. Karena apa? Karena ini adalah karya tulis ilmiah. Jadi mahasiswa harus rajin-rajin membaca buku, khususnya buku-buku penelitian, supaya tahu bagaimana membuat kerangka karangan karya tulis ilmiah yang baik dan teratur. Bisa kalian melihat referensi dari skripsi senior itu sebagai contoh. Jadi tidak asal membuat kerangka karangan dengan mengarang saja, tidak bisa seperti itu. Mahasiswa tidak bisa asal mengarang saja. Kita bisa browsing, mencari contoh-contoh skripsi yang sesuai dengan tema atau judul yang ingin kita bahas atau kita teliti ya. Kalau saya dulu memang dianjurkan dari semester awal itu kita sudah memilih judul, karena banyak orang yang terhambat skripsinya karena tidak mampu untuk memilih judul yang tepat. Makanya harus sering-sering research atau sering-sering mencari referensi. Jangan kita hanya terpaku, oh nanti saya mengurus skripsi ketika saya sudah semester atas. Itu tidak bisa seperti itu. Lanjut, pendekatan penelitian juga harus dipaparkan ya. Apa? Pendekatan kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Itu nanti bukan penelitian kuantitatif. Selanjutnya adalah sumber data itu siapa? Ya, harus dipaparkan juga di dalam kerangka karangan. Teknik pengumpul data itu seperti apa? Teknik ada metode SIMAK, teknik sadap, metode cakap, teknik cakap semuka itu dipaparkan ya. Kenapa sampai bab 3? Karena biasanya proposal penelitian itu hanya sampai bab 3 ya. Jadi nanti dari kerangka karangan yang sudah kalian buat dengan teratur seperti ini, kalian bisa kembangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Sederhananya adalah proposal penelitian. Baik, saya kira itu untuk pembahasan sederhana mengenai kerangka karangan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Semoga kalian bisa mengembangkan dan mencari referensi dan melakukan research, terutama banyak-banyak membaca buku, membaca penelitian orang juga, supaya kalian ada gambaran bagaimana judul untuk skripsi kalian ke depan. Memang sekarang baru semester 2, tapi barang ini adalah proses panjang ya. Jangan sampai kita terhambat dan bingung karena tidak mampu untuk memilih judul yang tepat untuk penelitian kita. Baik, saya kira itu. Sampai jumpa.